Sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saudara-saudara, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang tahun di hari terakhir di tahun 2020, Tuhan masih boleh izinkan saudara dan saya, semua kita yang mengikuti acara ini melalui Zoom, baik pun melalui live streaming. Saya percaya kalau kita ada semua karena berkat anugerah Tuhan di sepanjang tahun, saudara-saudara. Kita bisa boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya dan saudara, sehingga kita masih boleh lagi bersekutu, bertemu melalui ibadah kita pada saat ini. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, tidak ada satupun di antara kita yang tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena Tuhan tetap baik. Sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan, tantangan, tetapi Yesus tetap baik buat saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, biar kiranya waktu ini untuk mengakhiri tahun ini, saudara-saudara, kita tetap beri waktu yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita tinggalkan tahun ini, untuk kita menyiapkan diri untuk melangkah di tahun yang baru, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita buka bersama-sama firman Allah di dalam 1 Samuel 17 ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamakannya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara-saudara, di sini kita pun bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini, sampai di akhir tahun ini, di hari yang terakhir, di tahun 2020 kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan boleh menolong saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah itu Allah yang luar biasa. Allah itu Allah yang senantiasa menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur saat ini, di hari yang terakhir. Tuhan, Ebenezer, sampai hari ini, sampai di hari yang terakhir di tahun 2020, Tuhan sudah menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita boleh merenungkan kembali bagaimana 1 tahun telah kita lalui dan kini tahun yang baru akan tiba. Jadi kita renungkan setahun kita sudah lalui dengan segala tugas pekerjaan kita, dengan segala pelayanan kita, segala pergumulan kita. Kita sudah lalui di sepanjang tahun 2020, saudara-saudara. Dan kita renungkan, sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, sekalipun kita mengalami sakit penyakit, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena sampai di akhir tahun ini, di hari terakhir di tahun 2020, Tuhan sudah menolong dan menyertai saya dan saudara-saudara. Ada banyak hal-hal yang telah kita lalui, saudara-saudara. Entah itu baik, entah itu tidak baik, saudara-saudara. Tetapi tetap kita harus berkata, Tuhan itu baik buat saya dan saudara. Karena sekalipun kita menghadapi tantangan, sekalipun kita menghadapi kesulitan, kalau kita masih boleh ada sampai pada saat ini, karena nyata kebaikan Tuhan, karena nyata kemurahan Tuhan, karena nyata penyertaan Tuhan buat saya dan saudara.
Karena apa saudara-saudara? Dengan apakah kita boleh membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara? Dengan apakah saudara-saudara? Selain kita memberi diri kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, melayani Dia, memberi waktu untuk Dia dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita saudara-saudara. Karena Yesus itu Allah yang baik dan luar biasa buat saya dan saudara. Kadangkala juga kita saudara-saudara merenungkan di sepanjang tahun 2020 saudara-saudara. Barangkali kita merenungkan sebagian doa-doa kita mungkin telah dijawab Tuhan, dan ada sebagian lagi belum dijawab oleh Tuhan saudara-saudara. Tetapi kita tetap harus berkata, Tuhan baik buat saya dan saudara. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap melindungi kita sampai pada saat ini di akhir tahun 2020 saudara-saudara. Sungguh Allah itu Allah yang luar biasa saudara-saudara. Sekalipun diperhadapkan dengan masalah, kalau kita renungkan ada banyak masalah, ada banyak kebutuhan, ada banyak hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan secara daging kita, tetapi kita tetap harus berkata Tuhan baik. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Karena kita tetap percaya, pergumulan boleh ada, kebutuhan boleh banyak, sakit penyakit boleh dialami. Tetapi kalau kita masih Tuhan izinkan menginjakkan kaki di akhir tahun ini, di hari ini saudara-saudara, itu bukti kebaikan Allah, itu bukti kemurahan Tuhan, itu bukti kasih Tuhan yang nyata di dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk memasuki tahun yang baru, untuk kita mau mempersiapkan diri kita meninggalkan tahun 2020 saudara-saudara, untuk kita mau memasuki tahun yang baru saudara-saudara, janji Tuhan bagi umatnya tetap berlaku. Jangan khawatir saudara-saudara, untuk kita mempersiapkan diri saudara-saudara, mau memasuki tahun yang baru. Janji Tuhan bagi saya dan saudara, janji Tuhan bagi umatnya, bagi kita semua saudara-saudara tetap berlaku. Janji Tuhan, Dia tetap menyertai dia saudara-saudara. Dia Allah Immanuel yang sampai di sini Tuhan akan menolong, dan sampai di tahun yang akan datang, tahun 2021, Tuhan juga yang sama yang akan menolong, yang akan menyertai saya dan saudara. Oleh sebab itu jangan khawatir, jangan takut ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita melayani Dia, ketika kita menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir untuk tahun yang baru nanti saudara-saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang senantiasa memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia mengasihi Dia. Jadi rancangan Allah, penyertaan Allah, program Allah di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera. Rancangan-rancangan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan buat kita sebagai orang percaya, buat kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini adalah rancangan damai sejahtera. Dan saudara tahu, rancangan damai sejahtera itu memberikan masa depan yang penuh dengan harapan dan bukan kecelakaan. Tetapi rancangan damai sejahtera yang benar-benar memberikan kita sukacita, ketenangan, damai sejahtera yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Dan semuanya itu adalah rancangan
rancangan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya, saya dan saudara, setiap umat-umat Tuhan yang mengikuti acara ibadah ini melalui Zoom dan melalui live, saya percaya rancangan Allah buat saya dan saudara adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan khawatir untuk kita mau melangkah di tahun yang baru, saudara-saudara. Rancangan Allah yang Tuhan siapkan dalam hidup kita selalu indah. Indah pada waktunya. Oleh sebab itu kita tetap bersyukur, Tuhan Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup saya dan saudara. Dan saudara, ketika kita berbalik dalam hal-hal yang barangkali dulunya kurang menyenangkan hati Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang pernah kita lakukan di sepanjang tahun 2020, saudara-saudara, untuk kita memasuki tahun yang baru di tahun 2021, saudara-saudara, agar supaya rancangan damai sejahtera menjadi bagian kita. Robah saudara-saudara mindset kita, robah pandangan hidup kita, robah tindakan kita, perilaku kita, saudara-saudara, agar supaya segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yang menyimpang daripada kebenaran firman Allah yang pernah saya dan saudara lakukan di tahun 2020, saudara-saudara, kita perbaiki. Kita perbaiki untuk apa? Untuk kita siap menerima rancangan Allah yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perbaiki sebelum kita melangkah di tahun 2021. Perbaiki segala sesuatu, saudara-saudara, sehingga Allah memulihkan segala sesuatu yang kurang berkenan, yang kurang baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Allah pulihkan, diperbaiki, sehingga kita siap melangkah di tahun 2021 dengan berkat-berkat yang baru, dengan kehidupan yang baru, dengan pikiran-pikiran yang baru, dengan pandangan-pandangan yang baru, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, siapkah kita melangkah di tahun 2020? Sekalipun keadaan dunia ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan, tetapi sadarkah kita rancangan Allah buat kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Rancangannya senantiasa mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita di dalam hidup kita, untuk kita mau melangkah di tahun yang akan datang, di tahun yang baru, tinggal beberapa jam lagi, saudara-saudara, biar kita belajar melakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus, saudara-saudara. Coba kita buka bersama-sama ayat firman Allah di dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi ingatlah, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Sekalipun kita melakukan sesuatu buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, buat sesama kita, lakukan semuanya seperti ketika kita melakukan untuk Tuhan, saudara-saudara. Jadi ingatlah kepada Tuhan ketika kita mau melakukan segala sesuatu.
Jadi saudara-saudara, tentunya kalau kita ingat kepada Tuhan untuk kita melakukan segala sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu yang salah, kita ingat Tuhan, kita tidak akan melakukannya. Karena kita mau melakukan seperti untuk Tuhan. Jadi ingat, ketika kita melakukan sesuatu dosa saudara-saudara, tentunya itu kita tidak akan lakukan karena segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara ingat, untuk kita melangkah di sepanjang tahun 2021, menerima tahun 2021, tahun kemenangan, tahun yang memberikan rancangan-rancangan damai sejahtera, kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Robah mindset kita, robah pandangan kita saudara-saudara. Pertama, segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, segala perkataan kita saudara-saudara yang positif dalam hidup kita yang keluar. Jadi kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, segala perkataan-perkataan yang positif yang keluar dari mulut kita, karena segala perkataan yang kita katakan, keluarkan, anggap itu kita berkata-kata untuk Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau disempurnakan oleh Tuhan. Hari lepas hari untuk kita boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan, rancangan damai sejahtera bagi umatnya yang setia kepada Dia, termasuk saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan lupa ingat ayat ini di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan tentu ingat saudara-saudara, itu tidak semudah apa yang kita katakan. Oleh sebab itu kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memenuhi hidup saya dan saudara, untuk mengontrol perkataan kita, untuk mengontrol hati kita, untuk mengontrol perilaku kita, biar semuanya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Oleh sebab itu ingat juga saudara-saudara, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jadi perkataan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak ada satupun dalam hidup saya dan saudara akan menyimpang, tetapi semuanya kembali kepada kebenaran firman Allah. Back to the Bible. Karena Allah mau itu yang saudara dan saya praktekkan di hari-hari ini, sehingga nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kalau kita lakukan segala sesuatu seperti kita mau melakukannya untuk Tuhan, saudara-saudara ingat, kita tidak akan berani berbuat kecurangan. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena kita lakukan itu, walaupun buat sesama kita, buat istri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita, kita tidak akan melakukan kecurangan. Begitupun saudara-saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk kita melakukan untuk Tuhan, seperti kita berkata-kata untuk Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya semua kita, gereja Tuhan yang ada, mau melihat betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala dosa menyimpang daripada kebenaran firman Allah, kita tinggalkan di tahun 2020, dan kita siap melangkah di tahun 2021 yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk semua kita yang mengikuti acara ibadah saat ini. Puji Tuhan saudara-saudara.
Coba kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Bunyinya sebagai berikut. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, sebab ia mengenal namaku. Saudara-saudara, luar biasa. Ketika kita sebagai gereja Tuhan, ketika kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sebagai hamba Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan. Kata firman Allah di sini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, connect dengan Tuhan, hati kita dekat dan connect kepada Tuhan, kata firman Allah, maka aku akan meluputkannya. Saudara dan saya, tentunya Allah akan meluputkan saudara dan saya di hari-hari ini. Sekalipun menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit saudara-saudara, kalau kita mau Allah meluputkan saya dan saudara, biar hati kita melekat kepada Tuhan, biar kehidupan kita connect dengan Tuhan, biar doa kita connect dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan janji firman Allah akan meluputkan kita ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Saudara, luar biasa. Bukan hanya sekedar dekat aja kepada Tuhan, tetapi melekat, saudara-saudara. Saudara tahu melekat? Nempel, saudara-saudara. Nempel, tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara. Ketika hati kita tidak terpisahkan dengan hati Tuhan, dengan kemauan Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tahu kebutuhan saya dan saudara. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu keluarga kita. Tuhan tahu anak-anak kita. Tuhan tahu orang tua kita. Tuhan tahu bisnis kita, pelayanan kita, sekolah kita, masa depan kita, dan sebagainya, saudara-saudara. Tuhan tahu. Oleh sebab itu, biar hati kita melekat kepada Tuhan. Biar hati kita connect dengan Tuhan. Biar persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Biar doa kita didengar oleh Tuhan, saudara-saudara. Biar kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Melekat sungguh-sungguh. Dan tidak ada batasnya, tidak ada jarak, saudara-saudara. Kita harus melekat kepada Dia yang menjadi sumber hidup saudara dan saya. Dan luar biasa, saudara-saudara, di ayat ini, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Luar biasa, saudara-saudara. Bukan hanya meluputkan saya dan saudara dari arah-mara bahaya, sakit penyakit, kerugian dan sebagainya. Tetapi firman Allah ini berkata, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Luar biasa janji Allah, luar biasa jaminan Allah buat saya dan saudara. Ketika kita mengenal Tuhan dan melekat sungguh-sungguh nempel dengan Tuhan, saudara-saudara, Dia Tuhan yang akan membentengi saya dan saudara. Dia Tuhan yang akan memagari saya dan saudara. Dia Tuhan yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi, memagari saya dan saudara, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, luar biasa janji Allah bagi setiap orang benar yang percaya sungguh, yang mengasihi Dia dan mempraktekkan firman-Nya dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita melekat, saudara-saudara, Dia akan luputkan kita, Dia akan bentengi kita karena kita mengenal namanya. Kalau kita mengenal namanya, saudara-saudara, kita baru memuji-muji, menyembah Dia. Kita belum sampaikan apa menjadi seruan doa kita. Tuhan sudah tahu dan Tuhan menjawab segala seruan doa kita tepat pada waktunya. Karena Tuhan mau menyatakan nama Tuhan harus dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, ayat 15.
Mazmur 91, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ketika kita melekat hati kita kepada Tuhan, ketika hidup kita connect dengan Tuhan, saudara-saudara, kata firman Allah di dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku, ia akan menjawab. Ketika kita berseru, ketika kita berdoa, ketika kita meminta segala sesuatu, kadangkala sudah kata-kata yang tidak terucapkan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara-saudara. Dan kata firman Allah, Dia Yesus akan menjawab setiap seruan doa kita. Dia Yesus yang akan menjawab setiap saudara-saudara, seruan kita, doa kita, permohonan kita, kebutuhan kita, masalah kita. Dia Yesus yang akan menjawab saya dan saudara. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Saudara-saudara, kesesakan itu tetap masih ada karena kita masih ada di dunia. Kesulitan itu masih ada karena kita masih ada di dunia, kita belum di sorga. Tetapi firman Allah berkata, di dunia masih ada kesulitan, di dunia masih ada kesesakan, di dunia masih ada kesakitan, saudara-saudara. Tetapi kata firman Allah, Dia Yesus, Dia Allah yang Maha Kuasa, yang akan menyertai hidup saya dan saudara, sehingga kita masih boleh ada di akhir tahun ini untuk kita siap melangkah di tahun yang baru. Oleh sebab itu, saudara-saudara, luar biasa ketika kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Kesulitan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, pergumulan boleh ada, kebutuhan boleh ada. Tetapi firman Allah berkata, Allah yang akan menyertai kita, Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita sampai pada saat ini, saudara-saudara. Dan memuliakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dia menyertai, meluputkan kita dan memuliakan kita. Jadi Dia menyertai, Dia Yesus yang akan menyertai kita. Dia Yesus yang sudah menyertai kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita, dan sebagainya, saudara-saudara. Di sepanjang tahun 2020 sampai pada saat ini, Allah Immanuel yang sudah menyertai kita, saudara-saudara, di sini. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi Tuhan bukan hanya menyertai, tetapi Dia meluputkan saya dan saudara. Dia mau meluputkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang hidup benar, yang taat, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah dan memuliakannya. Artinya apa, saudara-saudara? Allah akan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam keadaan-keadaan pandemik, sekalipun dalam keadaan-keadaan sakit penyakit. Allah mau nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saya dan saudara untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan kemuliaannya, untuk saudara dan saya saksikan betapa hebat kuasa Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, luar biasa jaminan firman Allah bagi saya dan saudara. Firman Allah mengingatkan kembali dan kembali diingatkan firman Allah itu buat kita semua, agar supaya kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar supaya kita tidak akan terpengaruhi oleh dunia yang ada semakin canggih, semakin mau mempengaruhi hidup kita. Kalau kita tidak bisa memilih apa yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita akan hanyut dengan dunia yang ada. Tetapi saudara dan saya, kalau kita masih boleh ada sampai pada saat ini, boleh bertahan sampai pada saat ini, semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersyukur, karena kita hidup, kita bernafas, kita boleh berusaha bekerja, semua hanya berkat anugerah Tuhan. Ayat 16, dengan panjang umur
akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Luar biasa. Janji Allah ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita connect dengan Tuhan, saudara-saudara, di sini dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi Tuhan akan tambahkan kita umur panjang, dan bukan hanya umur panjang, dia akan kenyangkan kita, dia akan berkati kita sehingga kita tidak akan berkekurangan, sehingga kita akan merasakan berkat-berkat Allah mengalir dalam hidup saya dan saudara. Di sini ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi panjang umur, dia akan kenyangkan lagi, dan dia akan jamin keselamatan hidup saya dan saudara ketika kita tetap berpegang pada kebenaran firman Allah. Dan ingat, itu tidak mudah kalau kita andalkan kekuatan kita sebagai manusia. Itu tidak mudah kalau kita andalkan logika kita. Tetapi kalau kita andalkan Dia, Allah yang Maha Kuasa, minta pimpinan Allah Roh Kudus menguasai hati, kepikiran kita, paradigma kita, pandangan kita, perilaku kita, dan sebagainya, saudara-saudara, kita akan dimampukan oleh Dia yang memberikan sumber pertolongan, segala sumber hidup buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, itulah firman Allah yang mengingatkan kita di akhir tahun ini, saudara-saudara, juga diingatkan kepada kita, kita harus belajar dari pengalaman kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara di sepanjang tahun 2020 itu adalah satu pelajaran yang kita dapatkan. Untuk kita apa, saudara-saudara? Untuk kita evaluasi. Ketika kita mendapat pelajaran-pelajaran yang baik, tentu kita harus pertahankan. Dan untuk kita melangkah di tahun yang baru, kita lebih tingkatkan lagi, lebih baik lagi, saudara-saudara. Tetapi ketika sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Allah, tidak menyenangkan hati Tuhan, kita tinggalkan di tahun 2020 yang hanya menghalangi berkat Allah, yang hanya menghalangi mujizat Allah, yang hanya menghalangi kuasa Allah terjadi buat saya dan saudara. Ayat Mazmur, kita baca bersama-sama di dalam firman Allah. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita boleh renungkan ketika segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita adalah untuk pembelajaran dalam hidup saya dan saudara. Jadi ketika di tahun 2020 kita menghadapi ujian, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi sakit penyakit, kita menghadapi pergumulan saudara-saudara, semua itu adalah pembelajaran buat saya dan saudara. Kita belajar dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Ketika kita mengalami sesuatu, saudara-saudara, yang barangkali menyakitkan, itu adalah pembelajaran yang terbaik buat kita, agar supaya sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, sesuatu yang barangkali dosa dalam hidup kita, saudara-saudara, ketika kita lakukan di sepanjang tahun yang kita sudah lalui, saudara-saudara, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, itu menjadi pelajaran buat kita. Karena itulah yang menghalangi berkat Tuhan, itulah yang menghalangi mujizat Allah, kuasa Allah terjadi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar kita terbuka untuk Tuhan. Apapun, saudara-saudara, dalam hidup kita, tidak ada yang tertutup. Kita terbuka, Tuhan, aku mau diperbaiki oleh Tuhan. Aku mau dipulihkan oleh Tuhan dari hal-hal di sepanjang tahun
Yang lalu ini yang akan kita tinggalkan. Yang barangkali sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sesuatu yang kita belum robah. Sesuatu yang kita belum tinggalkan. Sesuatu yang kita belum perbaiki. Saudara-saudara, kita terbuka oleh Tuhan. Tuhan, saya mau dipulihkan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau diurapi oleh Tuhan. Saya mau melihat mujizat Allah dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita bisa menjadikan pelajaran buat kita semua, saudara-saudara. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kata firman Allah, kita lakukan biar seakan-akan kita melakukan untuk Tuhan. Seakan-akan kita berkata kepada Tuhan. Seakan-akan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita terbuka kepada Tuhan, ketika kita jujur melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang semakin mendekat, melekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan kita akan mendekat pada kesempurnaan. Karena hidup ini adalah proses menuju kepada kesempurnaan. Jadi ketika kita mengalami proses yang menyakitkan, barangkali di tahun 2020, kita tahu proses itu akan membentuk pribadi kita, iman percaya kita, rohani kita untuk datang pada kesempurnaan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, belajarlah dari setiap pengalaman yang kita telah lalui di sepanjang tahun 2020. Belajar dari tahun yang telah kita lalui dan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki untuk menyongsong tahun yang baru. Seperti saya sudah katakan, pelajari saudara-saudara apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita untuk kita menyongsong tahun yang baru, sehingga pemulihan terjadi, urapan Allah terjadi, kuasa Allah dinyatakan bagi hidup saya dan saudara, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir dan takut, karena hidup kita semua ada di tangan Tuhan. Masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Dan nantinya kita akan melihat jawaban-jawaban Allah yang indah pada waktunya dinyatakan dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kesalahan yang pernah kita lakukan tidak perlu terulang lagi, saudara-saudara. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun 2020 tidak perlu terulang lagi. Tetapi apa yang baik yang kita sudah lakukan di tahun 2020, biar itu terulang lagi, bahkan lebih baik lagi, untuk menyenangkan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan di atas segala sesuatu. Kita buka firman Allah di dalam Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu yang terdahulu, segala sesuatu yang terjadi, saudara-saudara, menjadi pembelajaran buat saya dan saudara. Untuk kita memperbaiki kehidupan kita, untuk kita memperbaiki paradigma kita, untuk kita memperbaiki perilaku kita, perkataan kita, hati kita, tindakan kita, sehingga kita siap melangkah di tahun yang baru, hidup yang baru, hati yang baru, perilaku yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan. Sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan bahwa masa depan setiap orang percaya adalah masa depan yang penuh dengan harapan ketika kita melekat dan dekat, connect dengan Tuhan. Karena Tuhanlah memberikan kita hati yang baru. Jadi ketika kita
sambut tahun yang baru dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Kata firman Allah, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Yesus. Apapun yang kita lakukan, seperti kita melakukan untuk Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Dan belajarlah dari pengalaman yang lalu dan melangkah dengan imanmu. Jadi segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah kita pernah lakukan, kita belajar dan kita evaluasi mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, kita lakukan dan kita perbaiki untuk kita mendapatkan berkat-berkat Allah. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita pada tahun yang baru nanti. Oleh sebab itu, biar kita boleh berkeyakinan, iman yang sungguh, bahwa segala sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mendatangkan kebaikan. Di tahun yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru, kemuliaan Allah dinyatakan, mujizat Allah dinyatakan, kuasa Allah diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk semua kita yang ada pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya.